Shalom jemaat Tuhan yang Shalom. Shalom. bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh beribadah bersama-sama meninggikan nama Tuhan. Nama yang sungguh luar biasa, ajaib bagi kita. Kita menaikkan satu pujian bersama-sama. Hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Hallelujah.
Bapa. Pagi yang indah ini Tuhan, kami rindu menyembah Engkau, kami rindu mengakukan nama-Mu. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau menjamah setiap kami, ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Engkau ambil alih, Engkau mengurapi kami semuanya Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu melayani. Biarlah Tuhan urapan mengalir atas kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada, Engkau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami. Dan kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Luar biasa bagi kita. Amin. Penyertaannya sungguh sempurna bagi kita. Dialah kekuatan kita. Mari kita naikkan pujian bersama-sama. Kaulah Tuhan kekuatan kami, pengharapan kami, gunung batu kekuatan kami. Amin.
bersama Dia kita tenang. Haleluya. Saudaraku, kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita rindu saat pagi hari ini Tuhan berbicara kepada kita melalui Bapak Gembala di tempat ini. Perkataan Tuhan yang menyejukkan hati kita. Biarlah itu Tuhan boleh taruhkan di dalam perkataan Bapak Gembala kita pada pagi hari. Haleluya, haleluya. Siapkan hati kita, saudara. Lingkupi kami Tuhan dengan kasih-Mu. Haleluya,
izinkan kami memberikan pujian pengagungan kami di hadapan pagi hari ini. Kiranya pujian kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan tiba waktunya kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Bersabdalah melalui hamba-Mu, sehingga firman-Mu mengingatkan kepada kami apa yang harus kami kerjakan dalam situasi seperti sekarang. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam sejahtera di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Selayaknya kita naikkan syukur kita kepada Tuhan pagi hari ini, oleh karena kasih-Nya, penyertaan-Nya, Dia melindungi, menjagai kita sampai saat ini. Dan saya percaya bahwa semua yang terjadi adalah kemurahan. Dan pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dari Yesaya pasal 64 ayat 6 sampai 8, dan saya memberikan judul, Ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Saya akan bacakan ayat yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil nama-Mu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Ayat 8. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan. Saudara yang kasih Tuhan, biasanya di hari Minggu seperti ini kita berkumpul di gedung gereja, kita bersama-sama mengadakan ibadah, kita bersukacita bersama memberi yang terbaik di hadapan Tuhan. Namun saat ini keadaan memaksa kita, sehingga saudara-saudari harus beribadah di rumah masing-masing. Namun saya berharap sekalipun kondisi yang terjadi harus seperti ini, namun kiranya Bapak, Ibu, saudara-saudari tetap melakukan ibadah dengan baik dan menghargai, menghormati Tuhan, sehingga melakukan ibadah dengan penuh hormat. Hari-hari ini dunia digentarkan oleh virus corona, dan bahkan WHO menyatakan sebagai pandemi, yaitu wabah yang berjangkit serempak di mana-mana. Hal ini tentunya membuat setiap orang dari berbagai kalangan, orang yang berpangkat maupun rakyat jelata, orang yang kaya maupun yang miskin, orang yang berpendidikan maupun yang tidak berpendidikan, mengalami ketakutan karena wabah corona yang bisa mengancam siapa saja. Bahkan setiap hari ada berita kematian orang-orang yang terinfeksi virus corona. Kita perlu menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di bawah kendali Allah. Dan tentunya ada maksud Tuhan kenapa hal ini, situasi seperti sekarang ini, Tuhan izinkan terjadi. Apa maksud Tuhan bagi umat manusia? Saya melihat dari tulisan Yesaya berkaitan dengan kehancuran Yerusalem pada waktu itu. Paling tidak ada 3 hal yang akan saya sampaikan berkaitan dengan maksud Tuhan dalam peristiwa sekarang ini. Yang pertama, supaya manusia sadar akan dosanya dan bertobat. Yesaya meratap kehancuran Yerusalem oleh orang-orang Kasdim dan oleh dosa Israel yang mendatangkan kehancuran. Umat Tuhan pada waktu itu berada dalam satu penderitaan. Namun di dalam penderitaan mereka sadar bahwa mereka sudah berbuat dosa, mereka meratapi dosanya. Dengan demikian, maka
Mereka tidak menyalahkan Tuhan, sekalipun penderitaan mereka hadapi, mereka tetap tidak menyalahkan Tuhan, sebab sadar bahwa mereka lah yang bersalah di hadapan Tuhan. Bahkan mereka mengakui kalau mereka tidak layak untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan. Sehingga di ayat yang ke-6 tadi dikatakan di situ, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ayat ini menyatakan bahwa mereka sadar akan dosa dan kesalahan mereka di hadapan Tuhan. Oleh karena kesadaran mereka akan dosa, maka mereka memperbaiki kesalahan mereka supaya mendapatkan belas kasihan Tuhan. Dalam kehidupan umat manusia, tidak semua orang bisa menghargai anugerah Tuhan. Ada mereka yang hidup mungkin taat setia kepada Tuhan, dan barangkali sebagian orang tidak mengutamakan ketaatan dan tidak menghargai Tuhan. Mereka hidup oleh dunianya sendiri, mereka hidup di dalam kesenangannya sendiri, dan bahkan ada sebagian orang yang hidup di dalam kepuasan daging mereka. Di dalam kehidupan sekitar kita, kalau kita perhatikan, kawin cerai itu menjadi hal yang biasa. Perzinahan sepertinya itu juga sudah banyak orang lakukan. Minum, mabuk, narkoba, keserakahan dan sebagainya dianggap sesuatu yang biasa. Ada kebobrokan perilaku, sehingga di dalam ayat yang ke-6 tadi katakan seperti seorang najis. Ini seperti seorang yang terjangkit kusta seluruh tubuhnya, yang harus dikucilkan dari perkemahan. Dosa sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat seperti sekarang ini, yang diharapkan setiap orang hanyalah belas kasihan Tuhan. Mereka berharap supaya mereka terhindar dari virus corona. Mereka berharap supaya mereka mendapatkan kesempatan untuk hidup lebih lama lagi. Mereka berharap supaya mereka bisa membenahi diri mereka supaya hidup lebih baik. Tapi mereka tidak tahu sampai kapan kesempatan itu Tuhan percayakan padanya. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar untuk mengintrospeksi diri kita. Kita belajar untuk memperbaiki diri kita, hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kebenaran. Sebab ketika Tuhan memberikan kesempatan untuk hidup, maka berarti itu adalah kesempatan untuk memperbaiki diri kita, supaya hidup kita berkenan di hadapan Allah, hidup kita berdampak buat orang lain, bahkan lewat hidup kita bisa memuliakan Allah. Kita tinggalkan dosa dan kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kemudian yang kedua, supaya manusia memperbaiki ibadahnya. Ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan untuk melakukan, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tetapi kalau kita memperhatikan pada zaman Yesaya, dan dituliskan di ayat yang ke-7 demikian, tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang padamu, sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Betapa sedihnya hati Tuhan waktu itu, karena orang tidak lagi menyebut nama Tuhan, memanggil nama Tuhan, apalagi beribadah di hadapan Tuhan. Kenapa Allah izinkan sekarang menghadapi satu masalah tantangan dalam kehidupan kita? Barangkali itu juga merupakan satu peringatan dari Allah supaya setiap manusia memperbaiki ibadahnya kepada Tuhan. Banyak orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan
tidak sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak pernah pergi ke gereja oleh karena pekerjaannya. Ada yang tidak pernah pergi gereja untuk beribadah oleh karena hobinya, oleh karena mereka merasa bahwa hidup ini masih panjang dan tidak akan berakhir. Dan bahkan untuk membenarkan dirinya, mereka mencari-cari alasan untuk membenarkan dirinya. Mereka mulai menyalahkan keadaan, mereka mulai menyalahkan orang lain, mereka mulai mencari-cari kesalahan kekurangan pendeta untuk menyalahkannya, dan bahkan mereka berani untuk menyalahkan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, orang yang seharusnya beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka tidak mau taat dan tidak mau beribadah kepada Tuhan. Mereka hanya menuruti keinginan sendiri, kemauannya sendiri. Bahkan mereka merasa bahwa dirinya adalah Tuhan. Nah, kalau sudah merasa bahwa dirinya Tuhan, pasti mereka tidak akan bisa beribadah kepada Tuhan. Tetapi ingat bahwa kita adalah umat dan kita punya Tuhan dan harus beribadah kepada-Nya. Kemudian ada yang menjalankan ibadah dengan dingin, ada yang menjalankan ibadah dengan suam-suam kuku. Datang ke gereja mau ibadah kalau ada waktu. Kalau kita tidak mengatur waktu, menyiapkan waktu, maka kita akan selalu kehilangan waktu dan tidak ada waktu untuk Tuhan. Tetapi ada banyak orang yang tidak mau beribadah pada Tuhan dan mereka beralasan bahwa tidak ada waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Dan bahkan ada yang beribadah datangnya telat. Maaf, saya tidak menyinggung, tapi kalau tersinggung berarti diberkati ya. Datangnya telat, pulangnya lebih awal. Jadi sebelum selesai ibadah kabur keluar dulu. Sepertinya kurang sungguh-sungguh di dalam ibadahnya kepada Tuhan. Dan juga ada yang datang ke gereja, ikut beribadah, memuji Tuhan, tidak serius. Pada saat firman disampaikan, sambil buka FB, sambil FB-an, sambil WA-an, firman dibiarkan lalu begitu saja, ngobrol dengan sebelah kiri, ngobrol dengan sebelah kanannya. Saya percaya sikap ibadah yang seperti itu tidak akan mendatangkan berkat di dalam hidupnya. Dan bahkan firman yang sudah dipersiapkan, yang disampaikan tidak bisa diterima dengan penuh, sebab tidak sungguh-sungguh di dalam ibadahnya kepada Tuhan. Orang seperti ini sulit untuk mengalami perubahan di dalam hidupnya. Kenapa? Sebab dia tidak pernah memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan orang yang tidak pernah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka dia tidak akan bisa mengubah hidupnya. Sebab hidup kita bisa berubah kalau Tuhan berkarya di dalam hidup saya dan saudara. Kemudian juga dalam hal doa diabaikan. Seperti yang dituliskan dalam Yesaya tadi, tidak ada yang memanggil namamu untuk mencarimu, untuk menikmati hadiratmu. Doa itu dianggap satu hal yang enteng, satu hal yang ringan, dan bahkan doa itu dilakukan dengan sembrono, tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tidak didasari dengan iman yang sungguh. Berdoa kita berarti mengakui keagungan dan kekuasaannya. Berdoa itu berarti juga bahwa kita ini berpegang kepada Dia dan berserah penuh kepada otoritasnya. Tetapi bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh menghargai Tuhan di dalam doa kita? Kita sudah bergantung kepada Dia di dalam doa kita? Pada saat seperti sekarang ini, semua mulai menyerukan, ayo sisihkan waktu untuk berdoa, ayo berpuasa, supaya virus corona ini cepat berlalu. Yang biasanya tidak pernah berdoa, mereka mulai berdoa. Yang biasanya tidak pernah datang kepada Tuhan, mereka mulai datang kepada Tuhan. Yang biasanya tidak pernah memanggil Tuhan, mulai memanggil Tuhan. Bukan didasari dengan iman, tetapi oleh karena ketakutan, sebab takut kena virus corona dan dampak dari wabah ini, sehingga mereka mulai berdoa.
Dan bahkan mungkin ada orang yang berdoa di hadapan Tuhan, dia berdoa, Tuhan beri saya kesempatan untuk hidup lebih lama lagi. Lindungi, jagai saya supaya tidak terkena virus corona, sehingga saya ada kesempatan untuk membenahi diri, untuk memperbaiki ibadah kami di hadapan. Mungkin Tuhan akan bertanya, lah kemana kamu sebelum corona? Justru saya melihat bahwa ada dampak positif dari virus corona ini, sehingga orang mulai mencari Tuhan, mulai ingin beribadah kepada Tuhan. Pada saat masih bebas untuk beribadah, orang sulit memberikan waktunya untuk ibadah. Tetapi sekarang mulai dibatasi untuk mencegah penularan virus corona, dan harus beribadah di rumah masing-masing. Oleh sebab itu, pada saat Tuhan memberikan kesempatan untuk kita beribadah di hadapan Tuhan, mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, sadarilah bahwa Tuhanlah yang menciptakan, Tuhanlah yang memeliharamu, Tuhanlah yang memberkatimu, dan kau hidup di dalam otoritas Tuhan. Ketika kau lepas dari Tuhan, maka engkau tidak akan menikmati damai sejahtera di dalam hidupmu, sebab hidupmu ada di dalam otoritas Tuhan. Dan Tuhan layak untuk menerima sembahmu, Tuhan layak untuk menerima pujianmu, Tuhan layak untuk menerima baktimu. Maka sisihkan waktu, perbaiki ibadahmu, siapkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan, sebab kesempatan itu akan berlalu, dan ketika kematian tiba, maka kesempatan itu akan berlalu. Dan kapan kematian itu akan terjadi, kita tidak tahu, tetapi yang jelas bahwa hal itu akan terjadi. Kemudian yang ketiga, supaya manusia mengakui kemahakuasaan. Dan saya melihat dari ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkau yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan. Dalam kesesakannya akhirnya Israel mengakui bahwa mereka mempunyai hubungan dengan Tuhan. Dan bahkan mereka mulai menyebut bahwa Tuhan adalah Bapa mereka. Dan dengan rendah hati mereka menyadari bahwa mereka hanya tanah liat, buatan tangan Tuhan, yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Mari kita juga menyadari bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya dan saudara, maka saya, saudara-saudari semua, kita ini adalah anak-anak Allah. Kita harus mengakui bahwa Yesus adalah Allah kita. Kita punya Bapa, dan orang-orang terkadang lupa, kita sendiri terkadang lupa bahwa kita punya hubungan dengan Allah, bahwa Dia adalah Bapa kita. Dan ketika kita lupa, kita merasa bahwa diri kita Allah, merasa bahwa diri kita mampu, bahwa saya mampu, saya bisa. Mungkin kita akan katakan, saya kan punya kedudukan, saya kan punya intelektual yang luar biasa, saya lebih pandai daripada yang lain. Mungkin kita katakan juga, saya kan masih punya harta, punya kekayaan, saya bisa melakukan apa saja, dan bahkan tanpa Tuhan pun saya bisa melakukan sesuatu. Ingat bahwa engkau memiliki hubungan dengan Tuhan, dan Tuhan Allahmu, Dia adalah Bapa. Jadi jangan lupa akan hubungan itu, sehingga engkau selalu mau mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatanmu, bukan mengandalkan keakuanmu. Engkau tidak akan bisa lepas dari Dia. Dalam kondisi seperti sekarang ini, apa yang bisa manusia andalkan? Pendidikan, kepandaian, kedudukan, harta, kekayaan. Pandemi corona tidak memandang semuanya itu, sehingga setiap orang dari berbagai kalangan saat ini, mereka dalam ketakutan mereka, di dalam kekhawatiran mereka. Keadaan ini mengisyaratkan bahwa
manusia adalah makhluk yang lemah. Hanya tanah liat yang tidak berdaya, yang mudah hancur. Manusia harus kembali kepada Tuhan dan menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang berkuasa atas hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tempatkan Tuhan pada posisi yang benar di dalam hidupmu. Tempatkan Tuhan sebagai Bapa, sehingga engkau memiliki hubungan yang begitu akrab dengan Dia. Maka saya percaya ketika engkau memiliki hubungan yang akrab dengan Bapa, maka engkau akan tenang bersama dengan Bapa. Di dalam kondisi seperti sekarang ini, mungkin orang tidak punya alasan untuk hidup tenang, untuk hidup tentram. Orang tidak punya alasan untuk tidak hidup di dalam kekhawatiran. Mereka semua hidup dalam ketakutan, semua hidup di dalam kekhawatiran. Tetapi ketika kita menempatkan Tuhan sebagai Bapa kita, maka saya percaya Bapa itu sangat memperhatikan kita. Dia yang menjaga kita, melindungi kita, dan Dialah yang memberikan ketenangan, ketentraman, damai, sejahtera, sekalipun keadaan tidak mendukung untuk itu. Namun kita bisa menikmati sebab kita ada bersama dengan Bapa. Jadi hari ini Tuhan juga mengingatkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah kepada Tuhan, tempatkan Tuhan pada posisi yang benar, dan akuilah Dia bahwa Dia adalah Bapa. Di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua dikatakan demikian, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kemudian ayat 6 di situ juga dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca, kita dengar saat ini, mari kita mengambil satu keputusan untuk menjalin hubungan yang indah dengan Tuhan kita, dan bahkan menempatkan Dia di posisi, di porsi yang benar, dan bahkan kita akui bahwa Dia adalah Bapa kita yang berkuasa. Oleh sebab itu, pagi hari ini katakan kalimat ini, ya Tuhan, Engkau Bapa kami. Katakan, ya Tuhan, Engkau Bapa kami. Sekali lagi katakan, ya Tuhan, Engkau Bapa kami. Saya percaya damai sejahtera dari Bapa melimpah atasmu sekalian. Tuhan memberkati. Biarkan firman Tuhan ini berbicara secara pribadi dalam hidupmu. Dan kita akan menyanyikan lagu pujian Aku Percaya. Kiranya pujian ini mengingatkan kepada kita dan menyadarkan kita bahwa kita harus percaya kepada Dia Bapa kita yang mengasihi kita. Glory Yesus. Sembah Kau Tuhan, Glory Yesus. sembah Kau. Di pagi yang indah ini, sekalipun mungkin orang sedang hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran mereka, namun saya mengingatkan melalui firman Tuhan bahwa Tuhan, Dia adalah Bapamu. Ya Tuhan, Engkau Bapa kami. Kiranya damai sejahteranya melimpah atasmu pagi hari ini. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya
Dia Bapa, dan Dia yang akan menjagaimu, memberikan ketenangan di dalam hidupmu, memberikan damai sejahtera kepadamu. Berharap dan bersandarlah kepada Dia, Tuhan yang adalah Bapa. Glory Yesus. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang begitu baik, betapa bersyukur kami di hadapan-Mu pagi hari ini, karena firman-Mu meneguhkan kepada kami bahwa Engkau adalah Bapa kami. Hidup kami yang berlumpur dengan dosa, kotoran seperti kain kotor, namun Engkau sudah memberikan pengampunan kepada kami, dan bahkan Engkau melayakkan kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini memberkati kami. Kami menyadari segala kesalahan kekurangan kami di hadapan-Mu. Kami memperbaiki hidup kami, cara hidup kami, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Dan ampuni kami ya Tuhan, kalau seringkali di dalam setiap ibadah yang kami lakukan, kami tidak sungguh-sungguh beribadah padamu. Hati kami tidak tertuju padamu, dan bahkan tidak dengan sikap hormat beribadah di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami belajar dan sanggupkan kami untuk menghormati Engkau, menghargai anugerah-Mu, sehingga kami boleh dengan sepenuh hati kami beribadah di hadapan-Mu. Bapa juga ampuni segala kesombongan, keangkuhan kami. Kalau seringkali kami merasa kuat, merasa gagah, sanggup melakukan segala sesuatu tanpa Engkau. Namun hari ini Engkau menyatakan lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang ini, Tuhan, Engkau mengingatkan bahwa kami manusia yang lemah, manusia yang tidak berdaya, manusia yang tidak sanggup berbuat apapun tanpa Engkau. Biarlah kami kembali kepadamu, menempatkan Engkau di posisi yang benar, sebagai Tuhan yang harus kami sembah, sebagai Bapa yang kami kasihi. Dan kami percaya, kami tenang bersama-Mu, Bapa kami. Damai sejahtera-Mu akan melimpah atas kami, dan bahkan Engkau-lah yang akan memberikan penjagaan kepada kami, sehingga kami melalui hari-hari kami dengan penuh damai sejahtera bersama dengan Engkau. Kiranya firman-Mu ini terus berbicara pada kami, sehingga mengubah cara hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, yang hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran mereka. Kiranya Engkau yang menjamah setiap hati mereka, Engkau yang memberkati mereka dengan damai sejahtera, sehingga mereka boleh nyaman bersama dengan Engkau dan menikmati damai sejahtera bersama dengan Engkau. Juga Tuhan, kami serahkan untuk kondisi sekarang ini. Kami percaya Engkau memiliki waktu tersendiri untuk menyelesaikan segala sesuatu yang sulit untuk diselesaikan. Dan kami percaya bahwa virus corona ini akan berakhir, dan kami boleh kembali seperti semula. Oleh sebab itu, Engkau yang memberkati setiap orang yang ikut berjuang untuk mematahkan penularan virus corona ini. Berkati setiap mereka. Kami berdoa untuk tenaga medis yang menjadi pejuang, yang menjadi pahlawan, yang sampai mengorbankan dirinya untuk menangani masalah ini. Berkati setiap mereka, berkati keluarga mereka. Juga berkati pemerintah kami yang mengambil kebijakan-kebijakan yang baik untuk menyelesaikan masalah yang sulit ini. Berkati, taruhkan hikmat-Mu atas mereka. Kami percaya bahwa kasih sayang-Mu melimpah atas kami, dan harapan kami hanya Engkau. Dan akhirnya di pagi yang indah ini, kiranya berkat, damai sejahtera melimpah atas anak-anak-Mu. Diberkatilah keluarga sidang jemaat, diberkatilah hidup nikah mereka, diberkatilah anak cucu mereka,
Berkatilah pekerjaan dan usaha mereka. Engkau yang berkuasa atas mereka, Engkau yang membuat mereka berhasil. Dan hamba memohonkan berkat di dalam nama